Saya record dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan masih bisa bertatap muka melalui komputer, laptop, atau HP ya. Masih bertahan dengan kuliah online ya. Jadi selalu dipersiapkan segala sesuatunya karena bisa dimungkinkan kuliah online tetap berjalan sampai beberapa waktu ke depan. Jadi persiapan. Ya, meskipun tepatnya masih menunggu instruksi dari pimpinannya. Yang jelas untuk minggu ini kita masih menggunakan kuliah online. Ya, kebetulan untuk 2017 kita belum bisa masuk SIAKAD, jadi presensinya saya masih manual ya. Untuk yang kelas lain yang sudah masuk SIAKAD, lebih enak presensinya otomatis dari SIAKAD ya. Kalian login itu udah otomatis terdeteksi melakukan kuliah. Jadi ini kita terpaksa masih manual khusus untuk angkatan 2017 Kendal ya. Kalau di angkatan Stekom yang lain mungkin beda perlakuannya karena jalan semesternya berbeda. Di Kendal ini sudah jalan semester 7, padahal harusnya masih semester 6 ya, tapi ini sudah jalan semester 7. Ya, baik, enggak apa-apa, hari ini kita kuliah manajemen periklanan ya. Setelah kemarin saya bahas apa itu tentang periklanan, kemudian saya meminta teman-teman membuat sebuah presentasi atau membuat sebuah PowerPoint yang intinya adalah mengetahui apa itu periklanan ya dalam versi masing-masing. Dituangkan dalam bentuk PowerPoint maksimal 10 halaman saja. Ya. Jadi maksimal 10 halaman saja, yang penting kita mengulas apa itu periklanan sebelum nanti masuk di materi berikutnya adalah manajemennya. Ini untuk minggu ini masih tentang periklanannya ya. Ya, langsung saja ini saya buka tugas yang sudah masuk, baru ada 2 dari jumlah 4 atau 5 ya sini, 5 ya yang aktif ya. Mahasiswa aktif berapa? 4 ya? Iya. Ya. Mahasiswa KGS 17 sore yang aktif perkuliahan hanya 4, tetapi yang mengirim baru 2, itu sudah bagus ya, sudah 50% mengirim berarti ya. Kurang Mas Ilham sama Badri. Ya, tidak masalah, langsung saja saya share screen ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, di sini sudah tampak ini adalah hasil dari Imron Mas Hedi ya. Sekali lagi untuk semua file tugas yang melalui Edmodo itu harus diberi nama dengan namanya sendiri-sendiri ya. Misal periklanan ya, periklanan strip Imron Mas Hedi, nama filenya ya. Di sini saya masih melihat ini nama filenya periklanan saja ya. Ketika saya download, saya harus merename lagi Imron periklanan. Jadi alangkah lebih baik dari awal mengirim nama filenya ada keterangan nama mahasiswa. Jadi saya tidak usah merename lagi ya. Iya Mas Imron ya. Ya. Selanjutnya pemaparan materi periklanan, saya persilahkan kepada Mas Imron. Mas Imron bisa baca ini atau lihat komputer? Mas Imron? Imron mana suaranya? Ya, putus ya. Ya, ini terkendala Betul. koneksi. Kalau memang kita presentasi ya seperti ini ya. Kita harus 2 arah. Saat ini saya masih menggunakan Zoom, tapi Zoom yang update terbaru jadi lebih secure ya. Jadi instruksi pimpinan kita beralih ke Jitsi, atau saya juga pakai Jitsi 8x8 ya. Tapi kebetulan dari HP beberapa teman tadi ada yang tidak support, jadi saya kembali ke Zoom sementara waktu. Ya,
Periklanan, ini versi dari Mas Imron. Sambil menunggu Mas Imron, bisa bersuara Mas Imron. Suaranya. Halo? Iya, Pak. Bisa, Pak. Halo? Cek sound. Bisa? Ini Halo? pakai laptop apa pakai HP ini? HP, Pak. Apa? HP. HP. Bisa melihat tulisan di sini nggak? Kita Ya, Raron. suaranya Kelihatan nggak kadang malah tulisannya? ikut, Pak. Putus-putus. Kalau tulisannya sih kurang begitu. Iya, kalau dari HP agak kesulitan ya. Nggak apa-apa, ini saya ulas saja untuk materi atau tugas dari Mas Imron ya. Jadi Mas Imron menulis di sini pengertian periklanan secara umum. Ya, periklanan berasal dari dasar iklan. Definisi iklan berdasar masyarakat periklanan Indonesia ialah bentuk pesan mengenai barang dan jasa yang deliver melalui media periklanan yang disasar kepada sebagian masyarakat, sebagian maupun seluruh masyarakat. Ya, jadi ini iklan secara umum menurut MPI ya, Masyarakat Periklanan Indonesia. Ini saya kurang bisa bertanya jawab. MPI, Masyarakat Periklanan Indonesia itu dari mana, Mas Imron? Ya, ini kurang bisa interaksi ya, karena kondisi sinyal masing-masing ya. Ya. Jadi berdasarkan MPI, iklan adalah bentuk pesan mengenai barang jasa yang deliver. Deliver itu dikirim ya, yang dikirim melalui media periklanan. Jadi iklan adalah bentuk pesan mengenai barang. Jadi macam promosi barang atau jasa yang dikirim melalui penyedia media iklan ya. Nah, iklan itu diberikan kepada siapa? Kepada sebagian maupun seluruh masyarakat. Ya, jadi bisa sebagian, bisa seluruh masyarakat. Ya. Kemudian ini ada beberapa pengertian iklan menurut para ahli. Untuk materi pertama dulu saya tidak membahas definisi iklan menurut ahli ya. Ini kebetulan Mas Imron menuliskannya, jadi saya sambil membaca sambil kita ulas kembali ya. Ya, menurut Kotler, periklanan adalah segala penyampaian secara tidak personal mengenai promosi, ide, produk dari sponsor yang membutuhkan pembayaran. Nah, jadi segala penyampaian ya, meskipun itu tidak formal, tetap disebut iklan oleh Kotler ya. Kalau kita orang awam kan iklan itu ya yang dikemas sedemikian rupa sehingga bisa mempengaruhi calon konsumen. Itu yang menurut kita sebut iklan. Ini menurut Kotler tidak, ternyata misal Mas Imron itu menawarkan barang temennya, kebetulan dia habis beli, kemudian obrolan santai dia menawarkan, itu juga sama artinya dengan iklan ya, kalau menurut Kotler. Ya. Tujuannya kan sama ya, penyampaian secara tidak personal mengenai promosi ide. Nah, jadi ditawarkan itu namanya mengiklankan. Ya, Mas Ilham, selamat datang Mas Ilham ya. Ini beberapa kali tidak hadir, ini bisa hadir. Saya itu sampai belum hafal yang namanya Mas Ilham yang mana ya. Tidak apa-apa. Yang kedua, menurut Bove dan Arens, iklan diartikan sebagai komunikasi secara tidak personal yang menyampaikan terkait informasi tentang pembayaran dan memiliki sifat mengajak mengenai barang dan jasa maupun ide oleh sponsor melalui beberapa media. Jadi ini kurang lebih sama artinya dengan di Kotler ya. Jadi semua komunikasi ya, secara tidak personal. Yang penting apa? Menyampaikan informasi tentang pembayaran, terus mengajak untuk membeli barang, jasa, dan lain sebagainya. Ya, melalui beberapa media sama ini, sama cuma bahasanya saja yang berbeda. Kemudian definisi yang ketiga menurut para ahli, periklanan adalah komunikasi non-personal yang dipakai dalam melakukan identifikasi sponsor atau memberikan informasi berbeda kepada audiens. Nah, jadi rata-rata hampir sama ya. Ini yang berhasil dikumpulkan Mas Imron ya. Beberapa definisi iklan oleh para ahli. Intinya sama, kita informasi atau
komunikasi ya, komunikasi secara tidak personal ya. Nah, secara tidak personal itu secara umum. Jadi berbicara secara umum tidak personal yang dipakai untuk apa ya? Kita memberikan informasi suatu produk atau jasa kepada audien, kepada pendengar ya mengenai suatu produk itu sudah disebut iklan. Ya, ini ada lagi nanti bisa dibaca. Nah, kemudian saya lanjut ke slide berikutnya, masih di slide-nya Mas Imron. 5 keputusan pokok saat menyusun kegiatan periklanan ya. Periklanan ini salah, Mas Imron ya. Ya, ini tipe seringkali dilakukan mahasiswa karena yang pertama tentu tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas ya. Ini poin ya. Jadi biasakan mengerjakan tugas itu 1 hari sebelum deadline, sehingga ketika deadline kita sudah tidak terbebani oleh tugas. Nah, tapi melaksanakan seperti itu sangat susah sekali ya, butuh perjuangan. Jadi mahasiswa, saya juga dulu mengalami ya, jadi akan berpikir dengan jernih itu ketika sudah mendekati deadline. Jadi mengerjakan itu lebih cepat. Ya. Yang pertama harus ada misi ya. Misi apa? Misi itu adalah tujuan. Jadi saya kepengen supaya bisa menjual produk ini, bla 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 bla. Jadi tujuannya itu ya. Kemudian money, ada uang. Berapa jumlah anggaran yang digunakan dalam periklanan ya. Ya, kita mau ngiklan tapi nggak punya uang ya sama saja ya. Jadi uang itu penting untuk menunjang misi kita, mengiklankan itu ya. Nah, kemarin sudah saya singgung di banyak perusahaan itu memang menganggarkan atau membuat anggaran iklan, anggaran promosi di setiap bulannya ya. Jadi dari income yang masuk pasti ada beberapa persen yang untuk biaya iklan atau biaya pemasaran. Kemudian yang ketiga ada pesan. Pesan seperti apa yang akan disampaikan dalam iklan tersebut. Nah, keempat ada media. Media apa yang akan dipakai untuk iklan. Nah, kemudian yang kelima ada pengukuran. Bagaimana metode evaluasi hasil. Nah, ini juga kemarin sudah kita singgung. Syarat iklan kemarin ada 4 ya. Ini ditambahkan 1. 1 apa? Evaluasi ya. Jadi setiap kita mau iklan, kita harus punya iklannya dulu ya. Iklan ini mau kita buat sendiri atau kita pesan ke orang. Kalau pesan ke orang, tentu biayanya akan lebih banyak lagi. Kalau bikin sendiri, alangkah lebih baik. Jadi lebih hemat biaya. Nah, kemudian uang, berapa jumlah anggaran. Jadi iklan itu memang butuh biaya. Kita mengiklankan ke contoh ya, ke nasional, ke televisi, itu biayanya mahal sekali ya, bisa per detik. Kita yang sederhana, kita iklan di radio juga ada biayanya, per sekali tayang berapa. Iklan yang paling murah sekarang di mana? Yang paling murah sekarang di media sosial ya. Ada yang kita bisa iklan secara gratis, ada yang berbayar. Kalau gratis tinggal kita posting aja, itu sudah kita anggap menjadi iklan ya. Jadi pribadi. Kemudian yang berbayar bagaimana? Kita pakai ads ya. Jadi kalau di Facebook ada Facebook ads, nanti ada tulisannya bersponsor ya. Dan itu mungkin akan lebih tepat sasaran dan akan lebih mengundang banyak calon pembeli. Tetapi ya memang harus dipersiapkan lebih banyak uang. Nah, jadi kemarin sudah dibahas bahwa anggaran iklan itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang kemampuannya baru sedikit, produknya pun baru produk mikro, cukup kita iklan di sekitar kita. Tidak perlu iklan secara regional maupun nasional. Ya, ini di sini sedang adzan maghrib. Saya jeda sebentar untuk mengikuti adzan maghrib ya. Kita jeda sebentar. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, ini masih dengan slide punyanya Mas Imron ya. Kebetulan Mas Imron sinyalnya kurang bagus, jadi sambil saya ulas sedikit. Ya, jadi ini syarat untuk bisa melakukan periklanan ada 5 komponen penting ya. Nah, yang terakhir ini yang belum kita bahas kemarin adalah measurement ya, pengukuran. Bagaimana metode evaluasi hasil. Jadi setelah kita melakukan proses periklanan secara benar dan sudah tepat sasaran menurut kita, nanti di terakhir ada evaluasi ya. Jadi maksudnya ini apa? Jadi dari proses iklan yang kita buat, kita sudah mengeluarkan biaya sekian, kemudian dikalkulasi ya antara biaya yang keluar, kemudian kemungkinan order yang masuk berapa, yang bertanya-tanya saja berapa, yang berhasil berhasil membeli ya, close order itu berapa. Jadi di situ nanti ada kalkulasinya, ada analisisnya, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata kita tidak cocok di iklan media ini, kita cocoknya beriklan di media yang itu. Nah, jadi kita bisa menentukan hal itu ketika kita sudah melakukan pengukuran atau evaluasi. Jadi evaluasi ini berada di paling akhir ya. Jadi ketika nanti misal kita awalnya medianya kita pakai media sosial ya, media sosial A. Oh ternyata setelah diukur, oh media sosial A ini kita kurang cocok ya, kita bisa beralih ke yang lain. Jadi seperti itu tujuan dari pengukuran atau evaluasi. Ya ini bagus, ini kemarin kita belum bahas ini, tapi di sini sudah ada tentang pengukuran. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini tujuan periklanan kurang lebih sama ya. Oke, ini juga sudah sama. Ya, fungsi periklanan bagi konsumen. Ya. Yang pertama sebagai media yang menyediakan informasi yang diperlukan konsumen.
Jadi media informasi ya, menjadi alat komunikasi persuasif antara pengiklan, penjual, produsen dengan konsumen. Pengingat keunggulan dari suatu merek produk. Nah, ini yang lebih sering diingat oleh konsumen ya. Jadi keunggulan itu akan selalu teringat ketika iklan itu ada terus ya. Kita misal ya, kita lihat di televisi ada iklan produk tertentu ya. Produk tertentu itu dia mengiklan secara terus-menerus ya. Jadi kita pasti teringat-ingat, oh kalau kita butuh produk itu berarti oh arahnya mereknya ini ya. Jadi kita selalu teringat-ingat ya. Itu sama dengan ini artinya ya, membentuk image sebuah merek di benak konsumen ya. Oh kalau kita butuh obat vitamin C itu pasti kita ingatnya merek ini. Karena apa? Karena dia sering mengiklankan di televisi. Meskipun dia sudah laris, sudah laku keras, tapi tetap diiklankan terus ya. Jadi supaya konsumen itu ingat di benak konsumen itu selalu teringat, bahkan sampai ke keunggulannya ya, selalu diingat-ingat. Karena seringnya iklan yang diulang-ulang. Ya, saya lanjut. Nah, ini memang pasti ya fungsi periklanan bagi pengiklan ya. Yang utama memperluas pangsa pasar. Intinya apa ya? Kita menambah pemasukan dengan cara apa? Dengan menjual produk sebanyak-banyaknya ya. Jadi menjual produk sebanyak-banyaknya. Salah satu fungsi dari iklan. Ya, ya ini saya kira punyanya Mas Imron. Sedikit yang saya ulas. Ada beberapa yang baru yang belum kita bahas di materi pertama. Ya, jadi tapi karena Imron tidak bisa mempresentasikan, jadi saya yang membaca, tidak apa-apa. Ya, oke, saya lanjut materi yang kedua atau PowerPoint yang kedua. Ini punyanya Mas Bahtiar ya. Ya, Mas Bahtiar bisa menjelaskan atau tidak ini? Bisa bersuara? Ya bisa, Pak. Tidak bisa. Ya. Oke, tidak masalah ya. Jadi tadinya mahasiswa disuruh presentasi malah yang ngajar yang presentasi. Ya tidak apa-apa, kita sharing aja ya. Ya, yang penting kalian sudah memahami arti periklanan ya. Menurut versi saya yang saya jelaskan minggu kemarin maupun hasil pencarian sendiri yang dirangkum dalam bentuk PowerPoint. Tujuannya itu ya. Jadi tugas jangan asal kita comot sana, comot sini, tapi juga sambil dibaca dan dipahami. Ya, ini punyanya Mas Bahtiar. Oke, periklanan. Apa itu periklanan? Ini sudah sama ya, dibaca berulang-ulang. Ya. Nah, ini sama. Jadi ada persiapan sebelumnya ya. Sebelum menetapkan tujuan periklanan harus berdasar keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, penentuan posisi pasar, bauran pemasaran. Tujuan periklanan dapat digolongkan menurut sasaran ya. Jadi sama ya, ini kalau yang lebih detail punyanya Mas Imron ya, harus dipersiapkan ada 4 poin itu. Kemudian setelah 4 poin terrealisasi, ada poin kelima yaitu evaluasi. Intinya sama. Ya. Kalau ini adalah macam-macam iklan ya, ini nggak ada judulnya, ini kurang ini. Nah, jadi jenis-jenis iklan informatif. Nah, ini judulnya nggak ada, tiba-tiba muncul iklan informatif ya. Ya, ini apa ini? Oh ya, ini mumpung kita masuk, mumpung saya membaca di PowerPoint ya. Jadi sebenarnya maksud dari PowerPoint adalah PowerPoint ya, kekuatan inti ya. Jadi yang ditampilkan hanya inti-intinya saja ya, bukan paragraf yang panjang. Itu sebenarnya tujuan dari PowerPoint. Kita tampilkan inti di halaman PPT, kemudian kita menjelaskan secara bebas sesuai dengan inti atau pokok-pokok yang kita tulis ya. Tapi di kebanyakan mahasiswa masih berupa power all ya. Saya sering mengatakan power all. Apa itu power all? Ya kekuatan semuanya ya. Apa yang ada di naskah kita pindah ke PowerPoint. Jadinya seperti ini ya. Banyak sekali ya.
Ya. Jadi alangkah lebih baik agak diperinci, disingkat. Kalau perlu dikasih infografis, infografis. Kalau perlu dikasih gambar, silahkan dikasih, dipermanis seperti itu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita adalah tujuannya. Jurusannya adalah jurusan komputer grafis ya. Jadi bisa membedakan mana presentasi yang dibuat oleh mahasiswa grafis dengan non grafis. Itu harus ada bedanya ya. Nah, mungkin ini karena yaitu keburu deadline ya. Biasanya kalau keburu deadline itu yang penting membuat ya. Jadi secara urutan dan estetikanya kurang diperhatikan. Tapi ini tidak masalah ya. Ini sudah bagus daripada yang belum mengirimkan ya. Ya, ini punya Mas Imron tadi juga masih berupa power all ya. Meskipun lebih simpel daripada punyanya Mas Bahtiar. Kalau ini kan enak ya, ada poin-poin. Ya, informing, memberi informasi. Ya, nanti keterangannya apa kita jabarkan sendiri, kita bicarakan di audien. Jadi yang ditulis cukup hanya pokok-pokoknya saja. Ini sudah benar ya. Tinggal lebih disempurnakan lagi dalam tampilannya. Ya. Meskipun kalau saya pribadi, saya lebih suka PPT atau desain PowerPoint itu yang sederhana, simple ya. Background-nya putih, paling kalau ada warnanya ya hanya warna-warna seperti ini ya, warna tua sedikit untuk pembeda. Ini sudah sesuai style saya. Jadi ada abu-abu, gradasi, kemudian muncul warna sedikit ya. Itu sudah cukup. Cuman kadang pemilihan font itu juga penting ya. Pilihlah font yang kira-kira kalau dibaca dari jauh itu masih terlihat. Nah, kalau ini sudah cukup terlihat ya. Ya, sudah. Oke. Nah, ini juga pemilihan font sudah benar, sudah bagus. Warnanya juga enak, kontrasnya dapat ya. Nah, tapi yang masih jadi masalah itu terlalu banyak paragraf yang masuk di sini. Jadi kesannya PowerPoint-nya penuh. Nggak apa-apa, kita sambil bahas desain karena memang jurusan kita adalah jurusan desain grafis. Ya, baik, saya tambahkan sedikit ya. Ini saya baca sedikit aja sebelum nanti kita akhiri kuliah kali ini ya. Iklan informatif ya. Untuk membentuk permintaan pertama dengan memberitahukan pasar tentang produk baru. Nah, ini yang penting ya. Jadi informatif. Ada produk baru, kita tidak akan bisa mengenalkan ke orang lain tanpa iklannya. Ya, jadi untuk mengenalkan produk baru itu wajib menggunakan iklan, meskipun hanya iklan yang konvensional ya. Intinya kita menawarkan ke orang ya. Itu sudah bisa disebut iklan sesuai dengan presentasi dari Mas Imron tadi ya. Menurut salah satu tokoh itu sudah disebut iklan. Ya. Contoh, toko Amazon yang selalu menyediakan produk-produk baru. Gramedia dan Mizan menampilkan buku-buku baru. Kalau toko buku bukan Gramedia ya, namanya apa? Toko buku Gramedia. Gramedia, bukan Gramedia. Ini salah ya. 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 Jadi selalu ada produk yang baru itu memang diiklankan supaya masyarakat atau calon pembeli itu tahu ya. Ada produk baru. Iklan persuasif ya, membentuk permintaan selektif suatu merek tertentu dilakukan pada tahap kompetitif dengan membentuk preferensi merek, mendorong alih merek, mengubah persepsi, membentuk tentang atribut produk. Nah ini kan panjang sekali kalau dibaca ya. Dari sini sampai sini titiknya jauh sekali ya. Jadi kalau dibaca terlalu panjang. Jadi sebisa mungkin kata atau kalimat yang kita dapatkan kita olah lagi ya, jangan apa adanya. Ya, terutama nanti ketika sudah masuk ke skripsi ya, PowerPoint skripsi seperti ini ya, kurang berbobot. Harus pintar-pintar mengolah mana yang harus ditampilkan, mana yang tidak. Ya, ya iklan persuasif ya. Jadi membentuk permintaan selektif. Ini contohnya ini memperkenalkan pisau cukur pada tahun 98 dengan harga relatif tinggi. Jadi teknologi baru diiklankan, harganya tinggi. Waktu itu belum laku, tapi sekarang mulai bisa menikmati kesuksesannya. Jadi lambat laun dia akan
membeli produk kita ya. Jadi membeli dan diterima di masyarakat. Nah, tapi prosesnya sangat lama ya. Oke. Kemudian iklan pengingat. Nah, ini sudah disinggung tadi terutama di televisi ya. Contoh, iklan Coca-Cola tersebar di berbagai negara, baik majalah, televisi, dan media lainnya. Berfungsi untuk mengingatkan untuk membeli Coca-Cola. Ya, sama seperti yang di sini tadi ya, tujuannya pengingat keunggulan dari suatu merek, serta membentuk image sebuah merek di benak konsumen. Ya. Meskipun produk itu sudah laku keras, tapi tetap diulang terus, diiklankan terus. Ya. Jadi ini sama, pengingat. Kemudian penambah nilai. Nah, jadi contoh, saya baca contohnya, Procter & Gamble menggunakan iklan suatu investasi bank merek model. Jadi penambah nilai, keunggulan ya. Menambah nilai merek pada prestasi konsumen dengan melakukan inovasi. Ya, jadi iklan itu dia produknya sudah ada, kemudian diiklankan dengan penambahan nilai. Jadi ada yang baru, ada fitur yang baru, ada varian baru. Nah, jadi menambah nilai iklan yang sudah ada. Kemudian yang kelima, iklan bantuan usaha lain perusahaan. Bertujuan membantu memfasilitasi usaha lain perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Iklan membantu dalam pelepasan promosi penjualan kupon, membantu wiraniaga, menyempurnakan hasil pemasaran. Apa ini? Ini maksudnya apa ini, Mas Batiar ini? Bisa bersuara, Mas Batiar? Membantu usaha lain perusahaan? Yang dimaksud apa? Batiar? Ya. Maksud dari iklan bantuan usaha lain perusahaan? Membantu memfasilitasi usaha lain perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Maksudnya apa ini? Ayo, kenapa menulis ini? Ayo. Apa maksudnya? Beratnya kayak membantu promosi gitu, Pak. Membantu promosi bagaimana? Berat kayak marketing gitu. Iya, memang marketing. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya tahu tapi nggak bisa menjelaskan. Ya, misal Belum, Pak, belum bisa. ini biasanya berupa kerjasama dengan perusahaan lain atau produk lain ya. Misal, kita beli, contohlah kita beli produk alat kebersihan ya. Misal kita beli sapu ya. Sapu itu dia promo ya. Ketika membeli sapu seharga 300.000 atau yang sedikit aja ya. Ketika pembelian sapu 100.000 berhadiah voucher. Vouchernya itu apa? Voucher pembelian sabun atau sabun apa namanya? Cuci lantai, sabun lantai seharga sekian. Nah, jadi dengan membeli suatu produk dia bisa mengangkat produk lain, bisa mengenalkan produk lain yang berbeda dalam bentuk kupon ya. Misal beli ini gratis ini dalam satu bundling, dalam satu apa namanya, satu pembelian itu juga bisa disebut dengan ini ya. Misal beli roti gratis selai, nah itu kan ada ya kadang ya, beli roti gratis selai, beli roti gratis mises atau apa ya, banyak sekali ya. Beli apa namanya, pasta gigi ya, hadiahnya apa? Hadiahnya bisa mendapatkan sikat gigi ya. Jadi itu namanya iklan bantuan usaha lain perusahaan. Jadi saling bekerja sama. Yang penting nanti produknya sama-sama laku ya. Pintar-pintar dalam melakukan inovasi periklanan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, begitu tentang periklanan saya kira sudah cukup jelas. Kemarin kita sudah bahas dan hari ini kita bahas review tugas dari mahasiswa. Meskipun hanya 2 yang masuk, tapi ini sudah cukup bagus karena prosentasenya 50% dari semua mahasiswa ya. Dari 4 mahasiswa ada 2. Tidak apa-apa, dipertahankan. Yang memang masih serius kuliah, pertahankan ya. Jangan sampai terhipnotis ya. Jangan sampai katot-katot dengan temennya yang kurang rajin. Nggak apa-apa. Yang 2, saya mohon nanti
ke depan semakin baik Mas Ilham dan Mas Badri ya. Bisa terus mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya. Saya kira seperti itu. Ada pertanyaan masalah periklanan? Ada pertanyaan dulu? Ini saya kalau tidak ada kita sambung offline di Edmodo ya. Nanti ketika ada pertanyaan silahkan ditampilkan di Edmodo. Ya, terima kasih perhatiannya dan kerjasamanya untuk perkuliahan kali ini. Saya cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.